Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada mata kuliah metodologi penelitian 1, kita akan membahas materi pada kali ini adalah jenis-jenis penelitian, yang mana di dalam silabus kita untuk jenis-jenis penelitian ini ada 2 kali pertemuan ya. Pertemuan kali ini membahas ada 3 jenis penelitian, dan pertemuan berikutnya akan dibahas pula ada 3 jenis penelitian. Pada jenis penelitian kali ini kita akan membahas yang pertama adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada penelitian murni, terapan, dan evaluasi. Kemudian ada penelitian deskriptif dan eksplanasi. Ada 3 bentuk yang akan kita pahami di dalam pertemuan kali ini. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kuantitatif dan apa penelitian kualitatif? Ya, kita akan coba menjelaskannya. Pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pengukuran. Ingat, menekankan pada aspek pengukuran. Menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Kata kuncinya di situ adalah pengukuran ya. Kalau pengukuran yang kita tahu tentu ada lambang ukur, ada besaran ukur. Misalnya, ketika kita mengukur tinggi, ketika kita mengukur tinggi seseorang berarti diukur dengan satuan ukur ya, ada sentimeter, ada meter. Nah, ketika kita mengukur beratnya suatu benda, berarti ukurannya bisa gram, bisa kilogram, dan sebagainya. Jumlah ukuran-ukuran itu nanti akan diilustrasikan dalam bentuk angka-angka. Ada yang tingginya 100, 150, ada yang beratnya 1000 gram atau 1 kilogram, dan segala macamnya. Intinya, penelitian kuantitatif itu erat kaitannya dengan hasil pengukuran, yang mana hasil pengukuran itu biasanya disimbolkan dengan angka-angka. Itu makanya penelitian kuantitatif ada juga yang menyatakan dengan bahasa yang sederhana, yaitu penelitian angka-angka. Nah, itulah jalan ceritanya supaya penelitian kuantitatif itu penelitian angka-angka, padahal yang sebenarnya adalah yang menekankan kepada aspek pengukuran. Nah, kemudian ada lagi kata kuncinya mengeneralisasi. Nah, mengeneralisasi itu maksudnya adalah generalisasi ini berasal dari sampel, begitu ya. Kita meneliti sampel, hanya sebagian yang kita teliti, tetapi nanti bisa digeneralkan kepada yang banyak. Nah, yang banyak itu apa? Populasi. Nah, jadi sampel itu diambil dari populasi. Maka penelitian kuantitatif tidak terlepas kaitannya dengan populasi dan sampel. Karena sampel inilah nanti yang menjadi kunci dari penelitian kuantitatif. Nah, apa contohnya penelitian kuantitatif? Hubungan X dengan Y. Nah, itu pola-polanya itu. Ada pengaruh X terhadap Y. Perbandingan X dengan Y. Nah, jadi ini contohnya hubungan antara minat baca dan motivasi terhadap hasil belajar. Jadi ada 3 variabel di sana. Ada variabel X1, X2, kemudian Y. Mana yang X1 itu? Minat baca dan motivasi. Minat baca 1, motivasi 1. Nah, itu variabel X1, variabel X2. Kemudian nanti hasil belajar. Nah, itu menjadi variabel Y. Ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka penelitiannya menjadi 3 variabel. Ini nanti hubungan ini dinyatakan dalam suatu besaran. Seberapa besarkah hubungan
antara variabel X1, X2 terhadap Y. Nah, itu pola-pola dari penelitian kuantitatif. Nah, barangkali nanti saudara sekalian mahasiswa bisa mengkaji lebih lanjut ya di dalam buku-buku penelitian, karena tidak cukup penjelasannya hanya di sini saja. Kemudian itu tadi penelitian kuantitatif, selanjutnya penelitian kualitatif. Apa sih sebenarnya penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif itu menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Berbeda dengan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu menekankan kepada aspek pengukuran. Kalau kualitatif menekankan kepada aspek pemahaman sesuatu itu secara mendalam. Jadi di sana itu tidak ada ukuran-ukuran tertentu. Besar kecilnya, tinggi rendahnya, jauh dekatnya, panjang pendeknya, tidak ada di sana di dalam kualitatif. Tetapi sampai di mana kita mampu menggali masalah itu secara mendalam, secara integral, dan secara universal, sehingga kita bisa menguraikan apa yang kita peroleh dari hasil penelitian. Nah, ini dia penelitian kualitatif. Biasanya penelitian kualitatif ini dinyatakan dalam bentuk narasi-narasi atau cerita-cerita. Nah, contoh analisis peranan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen mutu pendidikan. Analisis peranan kepala berarti apa yang akan kita teliti di sana? Apa saja peranan kepala? Bagaimana peranan kepala di dalam menerapkan manajemen mutu pendidikan di sekolah tertentu? Nah, jadi yang dibahas di sana bukan seberapa besar peranan itu, tetapi yang dikaji adalah bagaimana kepala sekolah itu berperan di dalam melaksanakan mutu pendidikan di sekolah yang dia pimpin. Nah, itu contohnya ya. Jadi jauh beda sekali penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Tugas saudara adalah tolong cari perbedaan yang spesifik antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Bisa diambil dari berbagai sumber, di browsing atau dari buku dan lain sebagainya. Yang penting ada perbedaan yang rinci antara penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif. Ya, selanjutnya tadi itu ya penelitian kuantitatif dan kualitatif sudah kita bahas. Sekarang penelitian murni, terapan, dan evaluasi. Kita perhatikan ke sini. Penelitian murni. Penelitian murni adalah disebut juga penelitian dasar atau pure research. Nah, biasanya penelitian ini diperuntukkan bagi pengembang ilmu pengetahuan. Jadi penelitiannya itu tidak penelitian praktis di lapangan, tetapi penelitian berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, ada tidak keterkaitan antara pendidikan agama Islam dengan dakwah? Nah, itu pertanyaan penelitian. Maka dibuatlah semacam penelitian interkoneksitas antara dakwah dengan pendidikan agama Islam. Nah, itu merupakan penelitian pure atau murni, yang mana berhubungan dengan berhubungan dua ilmu. Yang pertama ilmu dakwah, kemudian ilmu pendidikan Islam. Itu contohnya. Jadi dalam praktisnya sehari-hari itu jarang kita temukan karena itu hanya kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang sering dilaksanakan itu adalah penelitian terapan. Apa itu penelitian terapan? Penelitian terapan itu adalah penelitian praktis untuk memberikan solusi atas masalah yang ditemukan di lapangan. Contohnya,
eh, kenapa ya hasil belajar siswa ini tidak meningkat juga, padahal dengan materi yang sama, dengan metode yang sama, dengan alat-alat pendukung lainnya yang sama, tetapi hasil belajarnya kok tidak sama begitu. Berarti itu persoalan praktis yang kita temui di lapangan, sehingga kita melakukan penelitian untuk mencari solusi terhadap masalah itu. Nah, maka itu dinamakan dengan penelitian terapan. Nah, contohnya peningkatan hasil belajar siswa melalui pendekatan CTL, Contextual Teaching and Learning, pada mata pelajaran PAI di SMAN 1 Pasaman misalnya. Nah, itu dinamakan dengan penelitian terapan. Selanjutnya, penelitian evaluasi. Nah, apa itu penelitian evaluasi? Adalah penelitian untuk melakukan penilaian terhadap setiap tahap proses pekerjaan. Mulai dari, kalau proses pekerjaan itu kan ada planning, ada organizing, ada activating, dan ada controlling. Nah, setiap prosesnya ini nanti supaya itu terlaksana dengan efektif dan efisien, itu selalu dilakukan evaluasi. Maka untuk mencari di mana letak kekurangan dan kelebihannya untuk dilakukan perbaikan dan segala macamnya, itu dinamakan dengan penelitian evaluasi. Contohnya, evaluasi penggunaan media sosial dalam pembelajaran dari mata pelajaran PAI di SMPN 1 Pasaman misalnya. Nah, itu dinamakan dengan penelitian evaluasi. Nah, saudara sekalian, berkaitan dengan penelitian murni, terapan, dan evaluasi ini, tolong saudara cari contoh judul-judul penelitian murni, terapan, dan penelitian evaluasi itu minimal dua-dua ya. Dua penelitian murni, dua penelitian terapan, dan dua pula penelitian evaluasi. Selanjutnya, tadi penelitian murni sudah kita jelaskan. Sekarang penelitian deskriptif dan eksplanasi. Apa pula itu? Pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang tujuannya itu menggambarkan secara lengkap mengenai setting sosial yang diteliti. Penelitian deskriptif itu intinya mendeskripsikan ya, menceritakan keadaan apa adanya yang terjadi di lapangan tanpa adanya analisis kritis dari peneliti itu sendiri. Jadi apa yang terjadi di lapangan, maka itulah yang dia tuliskan dan angkatkan ke permukaan menjadi sebuah laporan penelitian. Nah, itu penelitian deskriptif. Contohnya, pelaksanaan media pembelajaran audiovisual pada mata pelajaran PAI di mana ya? Di SDN 22 Pasaman misalnya. Maka penelitiannya itu diarahkan kepada menceritakan bagaimana pelaksanaan media audio visual itu dilaksanakan pada mata pelajaran PAI di sekolah tersebut. Jadi tidak ada menjustifikasi metode ini kurang baik dilaksanakan, metode ini sangat bagus dilaksanakan, tidak. Tetapi apa yang terjadi di sana, maka itulah yang diangkatkan menjadi sebuah laporan penelitian. Itu penelitian deskripsi. Kemudian penelitian eksplanasi. Nah, berbeda dengan penelitian deskriptif, penelitian eksplanasi itu yaitu mengkaji keterkaitan sebab akibat antara dua fenomena atau lebih. Nah, contoh, adakah ada dua fenomena. Yang pertama fenomena cuaca misalnya ya. Kalau fenomena cuaca itu kan ada dingin, panas, sejuk dan sebagainya. Kemudian fenomena tingkat penjualan es misalnya. Nah, kan secara praktis itu kan tidak ada hubungan antara tidak ada keterkaitan
antara cuaca dengan tingkat penjualan es. Tetapi di dalam penelitian eksplanasi ini, kedua fenomena yang berbeda ini bisa dikaitkan. Nah, jadi dikaitkan ada nggak hubungan cuaca dengan tingkat penjualan es. Semakin panas cuaca misalnya bagaimana tingkat penjualan es, atau sebaliknya semakin rendah atau semakin dingin cuacanya maka bagaimana pula tingkat penjualan es. Jadi penelitian itu mengkaitkan antara fenomena yang berbeda itu menjadi suatu kesatuan kesimpulan. Nah, itulah penelitian eksplanasi. Contohnya, adakah atau bagaimana hubungan nilai akreditasi sekolah dengan minat masyarakat dalam masuk ke sekolah tersebut? Nah, ini kan ada dua fenomena kan. Pertama fenomena akreditasi, yang kedua fenomena minat. Nah, tetapi ketika kita lakukan penelitian untuk menghubungkan adakah hubungan antara akreditasi dengan minat masyarakat masuk sekolah tersebut, maka itu dinamakan dengan penelitian eksplanasi. Saudara sekalian, dari penjelasan tadi ya, deskriptif dan eksplanasi, itu sebenarnya deskriptif itu ada beberapa bentuknya. Ada bentuk-bentuk atau jenis-jenis penelitian deskriptif, dan ada juga jenis-jenis penelitian eksplanasi. Maka tugas saudara adalah cari jenis-jenis penelitian deskriptif itu. Nah, kemudian cari pula jenis-jenis penelitian eksplanasi itu. Itu menjadi tugas saudara ya. Jadi ada beberapa menjadi tugas saudara pada penelitian kuantitatif, itu mencari perbedaan yang spesifik. Kemudian mencari judul pada penelitian murni, terapan dan evaluasi, kemudian mencari jenis-jenis pada penelitian deskriptif dan eksplanasi. Saudara sekalian, itulah menjadi materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan jenis-jenis penelitian. Maka dari itu, mudah-mudahan semua tugas-tugas yang ditugaskan, yang diberikan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.